live weekend lecture oleh Ilmu Kesehatan Anak FKUD. Di weekend lecture ini, kita akan membahas bayi baru lahir. Nah, siang ini kita akan berdiskusi tentang pertumbuhan bayi kurang bulan. Mungkin banyak dari orang tua yang akan bertanya-tanya, apakah bayi kurang bulan bisa tumbuh terlambat atau lebih kecil dibandingkan bayi yang cukup bulan, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya dan dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah ini atau di kolom Q&A. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita. Beliau adalah pakar perinatologi atau bayi yang baru lahir, yang namanya mungkin ayah dan bunda sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Dr. Kamila Budi, spesialis anak konsultan. Selamat siang dokter, selamat datang. Selamat siang Mbak. Ya dokter. Ya ini jelas Mbak. Ya apa jelas dokter. Ya. Dipersilakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, bunda, dan teman sejawat sekalian, pada kesempatan ini saya akan membahas atau membicarakan mengenai pertumbuhan bayi kurang bulan. Apa yang disebut bayi kurang bulan? Bayi kurang bulan adalah bukannya itu adalah prematur. Ya, kalau prematur banyak yang perso. Adalah bayi yang lahirnya itu sebelum waktunya, yakni lahir pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Definisi kurang dari 37 minggu berarti masih ada bayi-bayi lain yang termasuk bayi kurang bulan yang umur kehamilannya tuh di bawahnya ini. Jadi silahkan melihat terminologi atau klasifikasi bayi baru lahir. Ya, di sini klasifikasi bayi baru lahir dimulai dari usia kurang dari 28 minggu ya sampai bayi kurang bulan kurang 37 minggu. Ya, habis itu berikutnya adalah bayi yang mau menuju ke bayi yang cukup bulan atau full term. Ya. Ini adalah klasifikasi sesuai dengan usia gestasi, berdasarkan usia gestasi. Yang lain adalah klasifikasi sesuai dengan berat lahir atau berat badan lahir. Di sini mulai dari kurang dari 1000 gram sampai kurang dari 2500 gram itu disebut bayi berat lahir rendah, LBW atau low body weight. Memang yang sering dibahas adalah kurang dari 1000 itu bayi berat lahir amat sangat rendah. Kemudian antara 1000 sampai 1500 itu bayi berat lahir sangat rendah, BBLSR. Kemudian kakaknya itu kurang dari 2500 gram adalah bayi berat lahir rendah. Ya, jadi tadi berdasarkan usia gestasi, kemudian sekarang berdasarkan berat lahir, dan berikutnya adalah berdasarkan keduanya. Ya, berat lahir dan usia gestasi. Ini untuk mendiagnosis bayi baru lahir.
Ya, masih. Masih. Dokter. Iya dokter. Ternyata bayi kurang bulan itu ada berbagai macam klasifikasi ya dokter. Bisa klasifikasi atas usia gestasinya, bisa karena berat lahir, atau bisa karena keduanya. Mungkin ini pengertian yang baru untuk bagi orang tua, nggih. Nah, ya. Jadi bayi kurang bulan itu apabila nanti lahir, dia akan mengalami masalah sesuai dengan tumbuh kembangnya. Yang disebutkan sebagai masalah untuk sampai masalah setelah dia lahir itu adalah gangguan neurodevelopment, yaitu gangguan saraf yang terdiri dari mental development dan psikomotor development. Ya. Ini adalah gangguannya ya. Nah, ini dikatakan berdasarkan berat lahir dan usia gestasi. Ini bisa dilihat pada kurva pertumbuhan tertentu. Jadi di sini ada tiga warna ya. Yang paling bawah itu adalah di bawah angka 10 itu 10% tadi, padahal 10% dari populasi. Kalau kita menarik berat badan, beratnya kita tarik, misalnya lahir 1800 gram, kemudian usia gestasinya baru 36 ya, jadi dia nanti jatuh di daerah yang biru ini. Itu adalah daerah di bawah persentile ke 10. Nah, ini semua nanti titik-titik yang apabila kita melihat berat badan dan usia gestasinya ada di bawah persentile ke 10, berarti dia tuh yang disebut diagnosis sebagai kecil masa kehamilan. Jadi beratnya tuh kecil, lahirnya tuh kecil. Kalau yang normal itu ada di persentile ke 10 sampai ke 90 ya. Kalau nanti titiknya jatuh di tempat yang putih ini adalah bayi itu normal ya, berat badannya sesuai dengan masa kehamilannya ya. Lalu yang di atas itu namanya besar untuk masa kehamilan, di atas 90 persentil atau 90% dari populasi. Di atas itu misalnya melahirnya 4 kilo, 4 kita tarik, kemudian usia gestasinya berapa, kemudian kita jatuhnya di atas persentil ke 90, berarti dia adalah bayi terdiagnosis sebagai besar untuk masa kehamilan. Tentunya kita bisa memberi contoh bayi yang kecil untuk masa kehamilan yang di bawah persentil ke 10 itu, contohnya adalah bayi itu kecil tapi dia sehat. Contohnya adalah bayi kembar 2, kembar 3 itu sehat, tapi dia kalau diplot di grafik ini itu ada jatuh di bawah ini, kecil masa kehamilan. Sebaliknya pada besar masa kehamilan memang ada yang namanya disebut giant baby, bayi raksasa. Ini bayi yang berat badannya itu ada di dalam grafik pertumbuhan ini di atas persentil ke 90. Misalnya bayi dari ibu diabetes mellitus itu besar sampai 5 kilo lahirnya, ada yang 5 kilo itu jatuh di sini ya. Ini adalah klasifikasi tadi. Kemudian nanti juga panjangnya juga merupakan suatu parameter pertumbuhan. Jadi parameter pertumbuhan ini juga sama, ini di daerah yang normal, ini daerah yang kecil untuk masa kehamilan itu, ini panjang badannya. Nah, ini juga panjang dari panjang badan yang sesuai dengan usia gestasinya. Ya, juga yang satunya adalah tingkat kepala. Ini nanti merupakan suatu parameter penilaian pertumbuhan anak.
atau bayi, pertumbuhan bayi. Bahkan ini pertumbuhan ini di intrauterin janin, ya, ini pertumbuhan janinnya itu masih dalam minggu ini 24 minggu, 25 minggu, ya, begitu. Nah, ini ada large for gestational age, besar untuk masa kehamilan, sesuai dengan masa kehamilan, dan di bawah itu kecil untuk masa kehamilan. Slide, ya, ya, ini nanti untuk menilai pertumbuhan, namanya dari Fenton. Dari Fenton ini untuk semua tiganya harus diukur. Ya, ini parameternya ketiga-tiganya, berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala. Ya, kalau lingkar kepalanya kecil gimana? Tidak di antara persentil ke 10 sampai 90. Nah, ini nanti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan otak. Begitu, ya. Jadi bisa terdeteksi semasa ini di dalam intrauterin, ya. Ya, mengenai berat badan, ini menggambarkan suatu keseimbangan antara pemasukan energi dan pemakaian energi. Penambahan berat badan itu adalah antara 15 sampai 18 gram per kilogram badan per hari. Pada bayi berat lahir sangat rendah, itu memerlukan yang mengoptimalisasi yang lebih tinggi, yakni 20 sampai 30 gram per kilogram badan per hari. Mengenai lingkar kepala, ini tumbuh secara cepat pada trimester ketiga. Peningkatan volume otak, sehingga peningkatan lingkar kepala ada di 1 cm setiap minggu, ya, setiap minggu naiknya lingkar kepala 1 cm. Pada perlambatan pertumbuhan kepala itu menandakan adanya keburukan dari perkembangan neurologi saraf, dengan perkembangan saraf. Kemudian mengenai panjang badan, panjang badan adalah suatu massa tubuh tanpa lemak dan penimbunan protein, jadi massa lemaknya menurun. Penambahan panjang badan intrauterin itu sekitar 1 cm per minggu. Ya, hambatan pada pertumbuhan linear, ya, ini panjang, itu merupakan suatu keluaran dari kognitif yang tidak baik. Kognitif mengenai kepintaran, ya. Kemudian panjang badan ini merupakan suatu biomarker antropometrik terhadap perkembangan neurologis. Ya, di sini antropometri, jadi setiap bayi lahir kemudian juga perlu memonitor itu adalah lingkar kepala, caranya seperti ini, kemudian ini berat badan, kemudian ini panjang badan. Nah, antropometri ini, parameter-parameter ini seyogianya diukur sampai yang berat badan sampai 2 tahun, kemudian panjang badan 42 bulan, dan lingkar kepala 18 bulan, ya. Mengenai pertumbuhan janin. Pertumbuhan janin pada trimester 2 dan 3, yakni 24 sampai 40 minggu, itu pertumbuhannya sangat cepat. Terutama pertumbuhan mengenai jaringan lunak dan penimbunan zat gizi. Sedangkan pada trimester ketiga itu pertumbuhan yang sangat cepat pada otak sampai aterm, itu tepat sekali. Sehingga peningkatan berat janin itu 11,4 gram per hari pada trimester ke-1, trimester kedua, kemudian naik, ya, kemudian
uh, menurun pada trimester ketiga, menurun 17,1 gram per hari. Untuk panjang badan, trimester 2 panjang dari puncak kepala ke pantat meningkat 8 cm pada trimester kedua. Pada trimester ketiga ya itu sekitar 7 cm pertambahannya, dan lingkar kepala pada umur 20 minggu itu 17,4 cm, kemudian meningkat pada 28 minggu 26,99 cm, kemudian pada umur 40 minggu meningkat lagi menjadi 34,9 cm. Tadi yang sesuai dengan antara berat badan dan usia gestasi itu ada yang disebut kecil untuk masa kehamilan atau small for gestational age ini. Tapi ada pula yang disebut fetal growth restriction, jadi pertumbuhan janin yang terhambat ya. Jadi duanya ini kelihatannya sama. Yang satu bayi kecil untuk masa kehamilan, yang tadi letaknya di bawah persentil ke-10 ya. Kalau dalam grafik pertumbuhan tadi, beratnya dilihat, umurnya dilihat, ternyata titiknya itu ada di bawah persentil ke-10. Ini small for gestational age. Pada small for gestational age ini bayinya tuh memang kecil, tapi ini juga ada yang disebut konstitusional SGA. Jadi ini mengenai sudah ya pawaan atau mungkin ibunya kecil, itu ras ya. Memang ada ras atau konstitusional, itu bayinya kecil tapi kondisinya sehat ya. Memang umur kehamilan segitu ya, segitu itu beratnya juga kecil gitu. Di sini penyebabnya itu tidak ada ya, jadi memang kondisinya seperti itu. Di sini disebut bahwa indeks cairan anion dan aliran darahnya masih normal ya. Jadi ini ada hubungannya dengan yang disebut polihidramnion atau oligohidramnion pada ibunya ya. Di sini tidak ada. Jadi kalau bayinya tuh kecil ya. Kalau persentasenya semua begitu lahir sampai lahir, begitu berupa janin sampai lahir, dia terus nanti akan terlihat gambarnya nanti itu kurang dari 10 persentil. Nah, di sini kausanya nggak tahu ya, karena fasenya pembuluh darah plaut pembuluh darah uteroplasenta normal, anionnya juga normal ya. Jadi dia tidak ada oligohidramnion, tidak ada anionnya itu normal. Tapi pada FGR itu fetal growth restriction, ini tuh juga problemnya hampir sama, karena ini juga kecil, tapi kecil karena terhambat. Dia hambatan tidak, yang ada hambatan ya, janin telah gagal mencapai potensi pertumbuhan biologis, jadi tidak bisa mencapai pertumbuhan yang optimal. Kenapa? Ada beberapa kondisi ya, ini tergantung dari ibunya ya. Ini ada di sini ya, yaitu indeks cairan anion dan aliran darahnya tidak normal ya. Ini jadi ada penyempitan fasa atau pembuluh darah plasenta ke uterus. Jadi makanan bayi itu kan oksigen ya. Jadi kalau oksigenasinya itu kurang karena ada penyempitan pembuluh darah
itu juga dia tidak bisa tumbuh dengan baik. Juga cairan amonia itu mengalami oligohidramnion, tidak banyak. Ya, jadi makanannya untuk dia kurang. Jadi kecil tapi disebabkan karena proses patologis. Nah, pada SGR ini bisa terjadi komplikasi baik itu jangka pendek maupun jangka panjang secara nyata. Ya, ini ada disebut lain juga intrauterine growth restriction (IUGR). Ya, ini akan terlihat di gambar seperti ini. Di sini ada gambar, ya. Ini persentase ke-10. Di sini persentase ke-10 atau ini secara min 2 SD plus 2 SD. Ini normal, kalau di sini ini normal. 10 persentile dan 90 persentile normal. Nah, tadi disebut SGA, small for gestational rate, itu gambarnya yang ini. Ya, berat lahirnya itu kecil untuk masa kehamilan, small for gestational rate, divisinya ada di bawah persentile ke-10 atau minus 2 SD di bawah itu. Ya. Nah, kemudian yang daerah normal ini antara persentile dan ke-90 itu FGR bisa di sini. Jadi dia terhambat tapi tidak sampai masuk ke sini. Bisa hambatannya di sini. Ya, itu. Tapi kalau ini mula-mula FGR atau IUGR karena tidak kurang dari 10, tidak di bawah 10 persentile. Tapi lama-lama dia bisa turun, berat badannya bisa turun di bawah 10 persentile. Jadi dari sini adalah seperti ini, small for gestational and IUGR. Ya, jadi ini yang besar ini adalah IUGR atau FGR dan SGA di bawah persentile ke-10 atau minus 2 SD, di bawah minus 2 SD. Nah, yang titik-titik ini tadi sudah disebut, ini adalah semuanya di bawah persentile ke-10. Jadi ini SGA. Ya. Kalau ini, ya di sini adalah yang ini. Itu FGR bukan SGA di sini. Nah, itu. Ya. Kenapa kok ini dipermasalahkan ya? Ini nanti mempengaruhi terhadap pertumbuhannya mereka, ya, pertumbuhan mereka dan juga terhadap kerentanan terhadap penyakit. Jadi, jadi fetal growth restriction itu overlap dengan small child gestational age. Tidak semua bayi yang FGR tadi adalah kurang dari 10%, jadi seperti ini, tidak semua. Kalau ini jelas semua FGR ini masih tidak kurang dari di atas 10%. Ya. Sekarang pertumbuhan bayi kurang bulan. Pertumbuhan bayi kurang bulan bertujuan untuk memberikan nutrisi untuk menemukan tingkat pertumbuhan yang sama dengan bayi janin sehat. Ya, ini kondisinya masih di dalam kandungan dan dengan usia gisat yang sama. Ya, jadi kita mencoba memberikan nutrisi. Ya, kemudian ini setelah lahir ya, tingkat pertumbuhan pada janin sehat usia gestasi yang sama yang akan menghasilkan komposisi tubuh yang sama pada janin sehat dengan usia yang sama. Ya, jadi ini di dalam janinnya, kalau masih di dalam kandungan itu sebagai janin, itu juga sesuai dengan janin pada usia janin sehat dan usia gestasi sehat. Setelah lahir juga dia berusaha menyamakan pertumbuhannya itu dengan janin setelah lahir dengan komposisi jaringan dan jumlah
dan sel struktur dari sel, ya. Jadi baik dalam kandungan maupun setelah lahir itu akan diusahakan tumbuh mengejar untuk sesuai dengan bayi-bayi yang sehat, ya. Setelah kembali ke berat lahir, ya, jadi mula-mula turun dulu, kemudian setelah kembali ke berat lahir, jadi manajemen nutrisinya secara enteral itu sebagai kebutuhan untuk tumbuh kejar, ya. Ini dengan pertambahan berat badan yang telah ditentukan, ya, ini di atas 18 gram per kilogram per hari, dan lingkar kepalanya di atas 0,9 cm per minggu, ya. Kalau bisa seperti ini, maka luaran neurodevelopment dan pertumbuhannya itu lebih baik, ya. Istilahnya itu dikejar pertumbuhannya agar sesuai dengan kondisi bayi ataupun janin yang sehat, ya. Bila pertumbuhannya untuk mengikuti nutrisi yang tumbuh kejar tadi, tapi bila pertumbuhannya itu masih tidak lancar, kita harus melihat kadar proteinnya dan rasio perbandingan antara protein dan energi. Ini merupakan suatu dukungan nutrisi agar dia bisa mencapai tumbuh kejar, ya. Nah, ini menggambarkan bahwa pentingnya nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ini pertumbuhan dan perkembangan itu bersama, ya. Kalau ini tumbuh, kalau ini mungkin ya termasuk fungsinya, ya. Nah, untuk ini butuh suatu nutrisi yang digestible, bisa dicerna dan absorbable, mudah diabsorpsi, ya. Ini nutrisi yang diperlukan untuk tumbuh kejar tadi seperti ini, ya. Kemudian ini ada gagal tumbuh growth faltering. Ini dari NICE. Ini saya berikan yang sudah ada contohnya. Ini adalah dari NICE. Ini tulisan ini, Mbak, ya. Jadi ada tulisannya NICE. Dari NICE guideline, ya. Di sini seperti ini. Yang disebut growth faltering adalah gagal untuk mencapai satu potensi pertumbuhan linear, yang gagal untuk mencapai optimalisasi pertumbuhan, ya. Jadi ini berdasarkan NICE guideline didefinisikan sebagai, ini contohnya ini adalah yang item ketiga. Jadi kalau bayi berat lahirnya itu di atas persentil ke 91, jadi 91% dari populasi itu berat lahirnya di situ, dia akan terjadi penurunan berat badan lebih dari 3 kali 3 persentil. Ini kita lihat di sini, ya. Ini contohnya ini. Kalau di sini bagus karena dia tidak masih di dalam garis persentil ini, ya. Ya, nah sekarang di sini, ini bayinya tuh beratnya 3 kilo, dia persentilnya, ya, antara 9 sampai 9, antara 25, ya. Ini naik, kemudian dia turun satu kotak antara persentil ke 25, 75, kemudian ada 91, ada 95. Ini turun satu. Kemudian lain hari, lain minggu dia kontrol, turun lagi 2 kotak. Terus lain lagi, kontrol lagi, turun lagi 1 kotak lagi. Jadi ada 3 kotak. Nah, ini yang disebut growth faltering. Kita kembali definisinya ini yang ini. Ini contohnya adalah di sini. Dia melewati lebih dari 3 persentil jika bayi itu berat lahirnya di atasnya 9 persentil ke 91. Jadi ada 3 kotak turun. Ini growth faltering. Tapi
Ini sepertinya jarang digunakan. Kita biasa memakai Venton kalau kita dengan prematur ya, tapi kalau juga pada WHO ada, tapi WHO itu sudah lahir ya, mulai umur kelahiran sampai 2 tahun ya. Ya. Nah, dengan apa yang dapat menyebabkan kegagalan pertumbuhan? Ya. Penderita kegagalan pertumbuhan jadi bayi kurang bulan, ya berat lahir, karena tadi di klasifikasinya itu sampai kurang dari 1000, 1500, kemudian 2500. Ini ya makin imatur, berat badannya makin kecil ya, mestinya prediktornya kegagalan lebih banyak, karena dia butuh juga nutrisi yang lebih tinggi dibanding yang gestasinya lebih besar. Umur gestasi, lama pemberian oksigen, ini juga menyebabkan kegagalan pertumbuhan. Lama perawatan, dirawat lebih lama, dan penyakit yang diderita, ya ini menyebabkan risiko mengenai kegagalan pertumbuhan. Janin yang kekurangan nutrisi akan beradaptasi dengan kondisinya itu, kondisi kekurangan nutrisi, dan ini akan menetap pada perkembangan selanjutnya, sehingga akan berdampak pada masa depan. Pada saat remaja atau dewasa bisa menjadi obesitas, penyakit kardiovaskular, diabetes, stroke, hipertensi, hiperlipidemia, dan hipertrigliseridemia. Ya. Sehingga pemberian nutrisi yang bagus atau optimal, kejadian-kejadian tersebut dapat diatasi atau dikurangi. Ya. Pertumbuhan berhubungan dengan luaran neurodevelopment, yakni MDI dan ADI, Mental Development Index dan Psychomotor Development Index. Normalnya adalah kode normal itu ini enggak. Kode antara normalnya di atas 85 skornya. Ya. Tapi kalau moderate, kegagalan yang moderate itu antara skornya 70 sampai 85. Sedangkan severe impairment, kegagalan yang berat itu apabila skor MDI atau PDI-nya kurang dari 70. Ya. Sehingga semakin rendah pertumbuhan dalam gram pertumbuhan per hari, semakin rendah pula skor MDI dan PDI-nya, dan adanya kecacatan entah gimana. Ya. Peningkatan intake protein dan energi pada minggu pertama akan berhubungan dengan peningkatan skor MDI dan rendahnya kemungkinan ada gangguan pertumbuhan pada saat umur 18 bulan pada bayi yang beratnya kurang dari 1000 gram. Ya. Nah, jadi di sini kesimpulannya adalah pertumbuhan itu sangat penting. Ya. Pertumbuhan itu akan mempengaruhi saraf, perkembangan saraf. Ya. Ya. Ini ada istilah ya intrauterine growth restriction. Tadi intrauterin itu di dalam kandungan. Sekarang extrauterin itu setelah lahir. Setelah lahir bisa terjadi juga hambatan pertumbuhan di luar uterus. Pertumbuhan yang tidak memadai selama perawatan, ya, ini sudah lahir, sudah dirawat. Jadi ada pertumbuhan yang tidak memadai. Misalnya pada kekurangan nutrisi setelah lahir, itu terjadi pelambatan pola pertumbuhan, sehingga parameter pertumbuhan apabila ditaruh di dalam pertumbuhannya itu di grafik pertumbuhan, dia ada di bawah level referensi yang normal. Ya.
Ini sering terjadi pada bayi yang sangat prematur, kurang 32 minggu, sebesar hampir 50%. Kenapa 32 minggu? Ya, karena memang pertumbuhan yang sangat dipengaruhi oleh kadar protein itu terjadi pada awal-awal 32 minggu. Ya. Makin imatur bayi, makin rendah gestasinya, akan membutuhkan lebih banyak nutrisi per unit berat badan. Ya, jadi pada BKB itu kebutuhan berat badannya tuh lebih tinggi dari bayi cukup bulan. Minum yang tertunda ini akan merupakan risiko extrauterine growth restriction. Maksudnya minum yang tertunda adalah setelah lahir tidak segera diberikan minum, tapi ditunda dulu dengan beberapa alasan. Ini pendapat yang lalu, ya, itu dia dipuasakan, istilahnya dipuasakan, ya, itu tidak bagus. Itu merupakan risiko dari pertumbuhan yang terlambat nanti, ya, terhambat, pertumbuhan yang terhambat. Di sini contohnya adalah ini bayi sudah lahir, memang dikatakan pada 20, kira-kira kehidupan 21 itu ada penurunan dulu, ya. Nah, kemudian dia akan meningkat. Nah, inilah mulai diberikan oleh aggressive nutrition. Jadi justru setelah lahir pada 24 jam pertama itu seyogianya diberikan makanan, sudah diberi makanan, kalau bisa integral, tapi ya nanti kita bicarakan setelah ini. Nah, sudah juga dilakukan usaha, diberikan humanize ini adalah HMF itu humanized milk fortifier. Jadi difortifikasi, asinya difortifikasi, ya, dia dibuat bisa dari HMF itu bisa dibuat dari ASI, dari susu sapi atau dari ibunya. Ya, ini sudah diberikan ini. Ini dia proteinnya tinggi HMF, tapi walaupun demikian dia tetap tidak mau baik. Ya, ini, ya. Jadi ini adalah merupakan suatu gangguan pertumbuhan di luar kandungan. Ya, itu. Minum yang tertunda, kita dipuasakan itu, waktu mencapai minum penuh dan kembali ke berat badan lahir itu juga tertunda. Itu merupakan risiko dari extrauterine growth restriction. Ya, kita tahu di nutrisi pada bayi kurang bulan adalah seperti ini. Problemnya, dia butuh tinggi pada kurang bulan itu dibanding cukup bulan. Kemudian bayi kurang bulan rentan terhadap penyakit. Kemudian proteinnya itu cenderung untuk cepat ganti, tetap berganti turnover. Kemudian metabolismenya tingkat tinggi, membutuhkan metabolisme yang tinggi. Masih ada imaturnya organ-organ, alat tubuhnya masih imatur, ya, karena kurang bulan. Cadangan nutrisinya juga kurang, dan kadang terjadi intoleransi atau alergi dari makanan. Ini problem pada nutrisi BKB. Sedangkan ada masalah juga. Masalahnya adalah kulit pada BKB. Ya, ini bisa terjadi pada semua organ, segera setelah lahir, selama perawatan, atau pasca rawat inap. Ya, ini belum sempurnanya kondisi saluran cerna. Refleks koordinasi antara menghisap dan menelan. Ya, ini kurang. Katanya dalam teori bahwa koordinasi ini akan baik pada usia 34 minggu. Jadi jangan sekali-kali masih umur kurang dari 34 minggu dikasih minum, ya, kecuali dengan sondel juga tidak dianjurkan juga pada bayi tertentu. Kemampuan mencerna juga kurang.
fungsi enzim saluran cerna juga terbatas. Dengan energi dan kebutuhan energinya tinggi, absorpsi dan metabolismenya juga masih imatur. Juga morbiditas pada bayi sendiri, adanya penyakit asfiksia, desespirasi, perdarahan intrakranial. Ini kira-kira ada pada 20-40% bayi berat lahir sangat rendah, ya. Dan masalah nutrisi itu bisa sampai umur di atas 1 tahun, ya. Terjadinya gagal tumbuh itu 80% ada pada usia ini, 28% usia 48 bulan, dan 12% pada usia 8-20 bulan. Gangguan lagi adalah adanya tadi sudah disebut adalah intoleransi makanan, ya. Dan maka dari itu mulai ada perubahan, yakni sekarang bukan lagi yang dulu itu dengan alasan enteral feeding tidak aman untuk bayi preterm. Nah, karena adanya imaturitas pada saluran cerna dan mudah atau rentan menyebabkan necrotizing enterocolitis, jadi nekrosis pada usus, ya, usus, dan feeding intoleransi ini. Tapi kemudian outcome-nya khusus pada bayi preterm menjadi peka terhadap atau rentan terhadap infeksi dan gangguan pembuluh darah, ya. Sekarang ini saat ini pemberian enteral feeding-nya adalah aman, dianggap aman dibanding dengan luar enteral. Lebih disukai yang enteral. Startnya mulainya adalah awal, ya, dan ya ini pada 24 jam kelahiran. Lebih cepat untuk mencapai minum penuh, full fat, ya, minum penuh, lebih cepat mencapai itu. Dan ini juga dapat digunakan pada bayi-bayi yang dalam ICU, ventilator yang butuh alat bantu nafas, ya. Dan keluarannya hasilnya adalah ada perbaikan di dalam pertumbuhan dari usus, ya. Perkembangan dari usus itu membaik dengan agresif feeding, dan juga kejadian infeksi itu rendah, ya. Sini kebaikan dari minuman secepatnya diberikan, ya. Manfaat enteral feeding adalah mempercepat maturasi gastrointestinal dan mempertahankan integritas mukosa. Risiko lebih rendah dibandingkan nutrisi parenteral terhadap paparan kateter vena sentral, dan mempercepat pencapaian full enteral feeding, yakni kebutuhan 150-180 ml per kilo per hari. Waktunya percepatan itu pada bayi dengan berat 1000-1500 cuma satu minggu, dan kurang dari 1000 agak lebih lama 2 minggu, ya. Apa namanya pemberian minum yang seperti ini? Ini frekuensinya, ya, ini frekuensinya minum itu pada kurang dari 1000 diberikan setiap jam, antara 1000-1500 2 jam, di atas 1500 bisa 3 jam sekali. Nasogastric tube tidak dianjurkan pada preterm infant, dapat menyebabkan insiden periodik apnoe dan meningkatkan airway resistance pada preterm sampai 50%. Enteral feeding secara awal tadi disebut itu direkomendasikan segera mungkin setelah lahir. Nah, tentu saja bila tidak ada kontraindikasi. Dan kolostrum itu segera diberikan sebagai perawatan mulut, bahwa kolostrum banyak protein, mengurangi infeksi mulut, juga rasa sakit dan tidak nyaman.
Namanya adalah tropik feeding. Tropik feeding minimal enteral feeding. Tentu saja mulai dari sedikit, yaitu dengan volume 10-20 cc per kilogram per hari. Pada umur kehamilan yang lebih rendah lagi bisa hanya 5 cc per kilogram per hari. Tentu saja hal ini untuk mencukupi kebutuhan cairannya ini diselingi dengan nutrisi parenteral. Ini lebih disukai dalam 24 jam kehidupan. Tujuannya adalah untuk menstimuli pertumbuhan postnatal sistem gastrointestinal. Jadi bisa menstimulasi maturasi dari saluran cernanya. Nah, ini diberikan paralel dengan nutrisi parenteral ya, karena ini masih sedikit ya, nanti makin hari makin naik jadi sampai ke full feed. Pemberian nutrisi dini dan agresif katanya dulu pernah bisa terjadi enterocolitis necrotican, tapi ini pada penelitian membuktikan ini bukan suatu faktor terjadinya enterocolitis necrotican, jadi bisa lanjut ya. Ini contohnya oleh agresif nutrition tadi. Kenapa diberikan pada 32 minggu? Karena memang pada awal 20 minggu itu peningkatan berat badan tertinggi yang terkait oleh protein. Ya, ini. Jadi di sini adalah mulai diberikan ini dalam 21 hari turun, kemudian bisa diberikan oleh agresif nutrition. Tapi ini tidak kurang ya, masih belum bisa pertumbuhannya. Belum bisa baik pertumbuhannya di sini ya. Tujuannya kenapa diberikan oleh agresif nutrition itu mengurangi kumulatif kalori dan defisit protein dan mencegah terjadinya extrauterine growth restriction ya, dan terkait dengan luaran pada neurodevelopment. Juga protein itu lebih cepat berganti oleh karena tugasnya dari sintesis, katabolisme, deposisi ya. Ini biasa kita beri jadi pada protein yang dibutuhkan untuk peningkatan berat badan itu terjadi di awal pada 32 minggu. Nah, tadi sebutkan adalah dukungan nutrisi pada bayi kurang bulan. Ini karena intake proteinnya itu tidak adekuat. Protein yang tidak adekuat di atas asupan energi yang relatif lebih tinggi intake proteinnya tidak adekuat diatasi oleh energi yang relatif lebih tinggi, dan kelebihan energinya digunakan untuk penumpukan lemak. Intake yang tinggi protein berdampak terhadap kualitas pertumbuhan dan luaran jangka panjang neurodevelopmental. Setelah kembali ke berat lahir, manajemen nutrisi enteral meliputi kebutuhan untuk tumbuh kejar. Jadi pertambahan berat badannya harus ditepati ini sehingga menyebabkan luaran neurodevelopment dan pertumbuhannya itu lebih baik. Bila pertumbuhan tidak lancar, kita melihat apakah proteinnya itu rasio protein energi ada harga normalnya itu tercapai ya. Ini harga biasa kita berikan sekian, ternyata ini masih kurang, protein energi rasionya masih kurang, sehingga ini perlu ditambah proteinnya di sini. Ini enteral, ini parenteral. Kebutuhan nutrisi pada bayi kurang bulan tadi sudah disebut ya, mengenai cairan ya. Ini cairan supaya tidak sampai terhidrasi. Pemberiannya berdasarkan kehilangan cairan yang tidak nampak, insensible water loss, diuresis, tindakan medis, dan adanya panas juga. Karbohidrat merupakan sumber utama energi ya, masih mengandung 7% laktosa. Kebutuhan basal glukosa adalah 6 mg per kilo per menit dengan GIR. Energi untuk metabolisme basal, aktivitas dinamik spesifik, dan pertumbuhan.
kebutuhan energi pada BKP itu lebih tinggi dari bayi cukup bulan. Ya, ini karena digunakan untuk tumbuh besar. Ya, kebutuhan energi bayi kurang bulan bervariasi untuk beberapa tahap, yaitu tahap awal, tahap pertumbuhan, dan tahap praserawat. Kebutuhan ini membutuhkan kalori antara 110 sampai 135 kilokalori per kilogram per hari. Ya. Nah, ini kebutuhannya seperti ini sudah ditentukan, tapi kalau ini masih belum berhasil dalam pertumbuhan, maka kita harus melihat protein dan energi rasio. Ini proteinnya juga sudah disebutkan, kebutuhannya, ya, lipid, ya, lipid pada trimester pertumbuhan otak. Nah, ini pada trimester 3 itu sangat penting karena untuk pertumbuhan otak perlu lipid yang memadai. Ya, lipid berhubungan dengan luaran pertumbuhan dan perkembangan yang intelektual. Ya, ini mempengaruhi, ya. Jumlah berkorelasi dengan kebutuhan, ya, besi, zinc, dan vitamin. Ya. Nah, monit dari pertumbuhan di sini memakai kurva pertumbuhan Fenton. Di sini ternyata pada 21 hari yang pertama itu bayi pertumbuhannya hanya sesuai dengan fisiologis postnatal, jadi secara adaptasi, jadi turun dulu. Kemudian pada hari ke-21 itu mulai start periode stable growing, ya, sampai pada usia 4 bulan dan mulai sampai 42 minggu. Jadi di sini akan terlihat ini 21 hari turun dulu kemudian naik. Nah, ini asal ada tadi sudah disebut di antara persentil ke 10 dan 90 itu baik titik ini, ya. Ini saya kira sekian pertumbuhan. Semoga nanti ada pertanyaan saya bisa menjawab dengan baik. Amin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dokter, terima kasih infonya lengkap sekali ya. Ini sudah banyak juga dari peserta Instagram Live yang bertanya dokter. Mungkin tapi karena keterbatasan waktu, mungkin beberapa pertanyaan saya ringkas menjadi satu ya dokter. Saya ringkas menjadi beberapa pertanyaan. Yang pertama, ini ada pertanyaan dokter. Saya diedukasi oleh dokter kandungan beresiko bayi lahir prematur karena kapan pecah duluan. Apakah mohon suara saya jelas dokter? Oh iya itu mbak, kurang. Oke, saya perjelas ya dokter. Ya. Ini ada pertanyaan dokter. Saya diedukasi oleh dokter kandungan beresiko bayi lahir prematur karena ketuban pecah duluan. Apakah berat lahir bayi saya dapat normal? Kemudian pertanyaan yang hampir serupa, apakah bayi prematur dapat berubah menjadi giant baby dokter? Terima kasih. Jadi tadi ibu sudah hamil berapa minggu ya? Jadi kemudian air ketubannya sudah pecah ya bu? Enggak, kan sudah duluan dokter. Sudah pecah air ketubannya? Ya dokter. Ya, jadi air ketuban itu tidak boleh lama-lama bu pecah. Kalau di luar itu bisa 24 jam, tapi kalau di kita dulu pakai sekitar 18 jam ya. 18 jam itu seyogianya diakhiri. Nah kalau masih prematur ya bagaimana? Nah karena air ketuban dini itu dapat menyebabkan infeksi yang datang dari vagina ke atas bu. Infeksi dari luar masuk ke vagina sampai ke
terus itu. Jadi itu kalau ketuban itu pecahnya terlalu lama bisa menyebabkan itu gitu ya. Ya. Untuk yang selanjutnya dokter, apakah bayi prematur dapat berubah menjadi giant baby dokter? Oh, giant baby itu kan tadi disebutkan bahwa pada grafik pertumbuhan tadi itu dia ada di titik antara, kan kita kalau menarik berat badan giant baby itu kan di atas 4 kilo, di atas 4 kilo, bahkan ada yang 5 kilo, dulu ada yang pegang rekor 6 kilo. Nah itu kalau berat badan tuh ditaruh di grafik pertumbuhannya mengenai berat badan per usia gestasi itu ada di atas persentile ke 90. Jadi dia masuk di kotak-kotak di atas itu, dia masuk di besar untuk masa kehamilan atau large for gestational age begitu ya. Ya itu tergantung dari SPOG nya itu pertumbuhan berapa. Tentu saja mungkin juga ini menunggu sampai cukup bulan atau ya paling tidak mendekati cukup bulan. Itu di atas 37 minggu itu kan prematur, kurang dari prematur, kurang 37 minggu itu tentu prematuritas ya, kalau bisa jangan prematur itu ya. Baik. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dokter, apakah bayi prematur boleh diberikan vitamin agar dapat mengejar bayi normal dokter? Hampir semua pertanyaannya, faktor terapi apa ya dok yang perlu diberikan untuk agar berat badannya naik cepat seperti bayi normal? Terima kasih. Ya, ini ya Bu, sudah lahir ya, berapa minggu kelahiran Bu? Ini tidak dijelaskan dokter lahirannya. Jadi begini, yang paling bagus itu memang ASI ibunya, ya ASI ibunya. Terus kemudian sekarang yang ada bermacam-macam kondisi yang dapat menambahkan itu protein, kemudian elektrolit itu kan yang tadi ada gambarnya HMF itu. HMF itu bisa ditambahkan. Jadi kalau sudah minumnya itu 1 hari itu bisa mencapai 100 ml itu bisa ditambahkan HMF, Humanized Milk Fortifier itu ditambahkan itu. Kemudian juga ini Bu, sekarang banyak ya pabrik susu itu yang membuat untuk susu untuk meningkatkan berat badan macam-macam Bu. Tapi kalau kita menganjurkan ya itu tadi ada setelah itu tropis itu bayinya sekarang enggak tahu umur berapa ya, cuma dia tuh supaya bisa naiknya berat badan itu ya. Iya dokter. Oh ya, jadi itu pada saat lahir itu harusnya 1 hari itu dikasih namanya tropik feeding itu ya. Nah itu kalau kita tuh menunggu minum itu minumnya nanti juga pakai ya padahal masuk gastric tube tidak dianjurkan Bu pada bayi prematur itu ya itu. Jadi kalau ini tergantung berat badannya berapa Bu. Kalau misalnya yang namanya prematur kan kurang 37 tapi berat badannya berapa gitu ya, berapa minggu kehamilan dia lahir Bu. Karena ada jumlah susu ibu yang bisa diminumkan dia lewat ya kalau pada prematur memang tidak dilanjutkan untuk masuk gaji itu dia pakainya parenteral nutrisi terpaksa gitu. Tapi kalau yang 5 disendok-sendok mungkin ya, tapi disendoknya juga kurang bagus karena untuk mengisap dan dia belum mengisap ya, mungkin kalau disendok itu hanya menelan saja tapi refleks antar koordinasi antara menelan dan bernafas itu harus ada juga ya, tapi takutnya nanti masuk ke paru gitu ya. Ini mestinya butuh perawatan dia ya. Kalau memang saya kok tidak menyebutkan berapa beratnya ya itu ya, berapa umur kehamilannya seperti itu ya. Menurut saya ya lebih baik Anda konsultasi sama dokter anak atau dokter gizi begitu ya. Ini saya butuh untuk berat badannya berapa, umur kehamilannya berapa
ya. Ya, dokter. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, dokter. Apakah jadwal imunisasi bayi prematur sama ataukah berbeda dengan bayi cukup bulan, dokter? Bagaimana? Untuk jadwal imunisasi dari bayi prematur, apakah sama atau berbeda dengan bayi cukup bulan, dokter? Apakah Imunisasi? imunisasi? Oke, dokter. Oh ya, ada Bu, ada aturannya itu Bu. Itu tidak bisa disamakan, tapi cuma prematurnya seberapa gitu ya, Kak, imunisasi berapa, berat badannya berapa gitu. Ya, kembali ke usia. Tapi kalau polio, hepatitis B, saya kira anu ya, tidak disebut jadi nah, ini anak ini kalau konsultasi ada ininya ya, berarti sekarang sekian umur kehamilan, sekarang umurnya berapa? Ya, dokter. Baik, dokter, ini karena waktu juga dokter yang membatasi, dokter. Mungkin dari dokter ada take home message atau pesan-pesan bagi ayah dan bunda yang ada di rumah, dokter? Ya mungkin mereka tuh ya terus terang ya sudah periksa ke dokter SDOG masing-masing ya Bu. Oke. Ya, atau bidan ya, paling bisa bidan ya, paling bisa bidan ya. Kalau dari farmasi seperti itu ya memang perawatannya khusus ya Bu. Itu dia tuh juga ini ya, pada mudah ada beberapa mudah kena rentan penyakit, terutama mengenai suhu tubuhnya, mudah terjadi hipotermi ya, jadi perawatannya tuh khusus pada bayi prematur itu ya. Kemudian minumnya juga kalau masih bisa di sekitar 33-34 minggu bisa koordinasi antara menelan dan mengisapnya bagus ya, boleh bisa ditatai. Kalau enggak ya dicoba sendok-sendok gitu, tapi ya coba pelan-pelan ya, dapat tani keselak-selak begitu ya. Jadi saya bukan menganjurkan, yang menghimbau kepada ibu-ibu pada saat hamil ya, saat hamil tuh jangan sampai kalau bisa jangan sampai melahirkan bayi prematur ya. Nah kemudian juga mengenai kesehatan ibu sendiri, dan terutama makanan ya, makanan itu mungkin Anda mendapatkan dari SPOG-nya. Makanan itu sangat penting untuk nanti Anda sudah melihat perkembangan janin itu seperti itu. Dia harus bisa mencapai pertumbuhan secara optimal, yakni berat badannya tuh harus naik sekian, panjangnya harus naik sekian. Nah itu harus didukung dengan nutrisi ya, nutrisi dari ibunya kalau bayi itu masih minum air susu ibu ya. Jadi kalau bisa perhatikan ASI yang ternyata itu paling bagus untuk laki-laki, untuk bayi prematur ya. Susu ASI dari bayi prematur, bayi prematur itu sangat berbeda dengan bayi yang ibunya cukup ibu yang bayinya cukup bulan. Itu komposisinya lebih tinggi dari yang bayi prematur, jadi beda. Jadi seyogianya bisa memberikan ASI dari ibunya sendiri, terutama pada bayi prematur gitu ya. Semuanya bayi-bayi yang cukup bulan pun juga alangkah baiknya dapat minum air susu ibu. Kita sudah tahu kebaikan ASI dibanding dengan yang lain gitu ya. Ya,
Baik dokter, ini tidak terasa sudah 1 jam ya kita berdiskusi. Mungkin demikian. Matur nuwun dokter untuk informasi yang sudah diberikan, informasi yang sekali. Terima kasih juga untuk ayah dan bunda untuk partisipasi aktifnya. Banyak sekali pertanyaannya, mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga diskusi kita kali ini bermanfaat untuk tumbuh dan perkembangan anak kita. Jangan lupa untuk ayah juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda.